Audio Jungle. Begini Pak Yatno, ini Pak Yatno selaku Ketua Fraksi Partai Gerindra ya Kabupaten Cilacap. Menurut pendapat Pak Yatno dengan begitu gencarnya Hajah Novita Wijayanti SEMM, anggota Komisi 5 DPR RI yang begitu gencar turun ke dapilnya ya memperhatikan untuk wilayah Kabupaten Cilacap. Pandangan Pak Yatno ini seperti apa punya kader Bu Novita ini? Ya, inilah salah satu bukti fakta yang harus diakui oleh kita semua. Saya bangga, jujur saya bangga mempunyai kader sekelas Ibu Hajah Novita Wijayanti. Beliau bergabung dan menjadi DPR RI dari Partai Gerindra itu mulai 2014. Kemudian sampai sekarang sudah 2 periode. Kinerja beliau sangat bagus dan itu membanggakan kami semua bahwa kiprah-kiprah beliau itu sangat-sangat intens sekali di wilayah dapil masing-masing. Dan ini sudah dibuktikan oleh masyarakat Cilacap dan Banyumas. Setiap kegiatan bakti sosial beliau selalu tampil di depan. Dan ini membanggakan kita semua karena itu memang instruksi dari pimpinan kami Bapak Haji Prabowo Subianto bahwa wakil rakyat di semua tingkatan itu harus intens turun di masyarakat gitu Mas. Iya, terima kasih Pak Yatno. Ini dengan tampilnya Bu Novita sering terjun ini baik menolong bencana banjir, darurat banjir di Cilacap, kemudian ada lagi turun ke mitra kerjanya di Dinas Kementerian Perhubungan ya, kemudian ada ke jawatan perkereta apian, transportasi laut dan lain sebagainya, sampai peduli terhadap program sosial terhadap pendirian desa wisata di Kutawaru. Ini pandangan Pak Yatno ini dengan tampilnya Bu Novita terus menerus yang gencar ke depan seperti apa nih Pak Yatno? Ya, ini sudah membuktikan bahwa beliau adalah wakil rakyat yang handal. Kemudian saya sebetulnya jujur merasa prihatin kalau punya DPR RI yang turunnya hanya reses. Dan ini tidak berlaku bagi Ibu Novita. Beliau reses atau tidak, beliau tetap turun berbakti kepada masyarakat. Dan karena apa? Beliau intens. Mungkin beliau orang yang sibuk, tetapi beliau punya tim namanya Novita Center yang sudah terbentuk di wilayah Cilacap dan Banyumas. Ini intens sekali. Kalaupun beliau Bu Novita tidak bisa turun, timnya yang akan turun. Seperti bencana alam, beliau tidak mungkin langsung begitu ada bencana alam langsung turun. Beliau cukup telepon. Kemudian tim-timnya yang ada di wilayah Cilacap Banyumas yang turun. Dan ini sudah dibuktikan kita semua bahwa kiprah beliau sangat intens. Nah, mungkin ini juga menjadi contoh teman-teman DPR-DPRI yang lain. Beliau adalah intens kepada masyarakat di dapil binaannya masing-masing. Itu yang sudah terbukti selama ini seperti itu. Artinya memang tim Novita Center ini untuk Cilacap Banyumas ini memang sudah terkonek atau gimana Mas setiap kegiatan-kegiatan ini Pak Yatno maksud kami? Memang ini sudah menjadi tupoksi yang diberikan oleh Bu Novita kepada timnya bahwa bakti sosial umpamanya ada kegiatan atau tidak, tiap hari Jumat mereka timnya itu diturunkan untuk bakti sosial, membagi sembako dan lain-lain itu kepada masyarakat, dan itu dibagi wilayah Cilacap sendiri, Banyumas sendiri, itu yang intens. Yang kedua, program-program beliau selalu diturunkan, kemudian yang membaur di masyarakat adalah timnya mensosialisasikan di masyarakat seperti bedah rumah dan lain-lain, kemudian ada padat karya dan lain-lain. Yang terakhir adalah sekolah cuaca, itu program beliau. Kemudian beliau juga mendukung desa wisata
kemudian dan lain-lain, itu banyak program dan itu sudah dibuktikan oleh beliau. Kinerja beliau itu sangat-sangat intens sekali dan sangat bagus. Selanjutnya kemarin juga ada program padat karya dalam kerangka menyerap tenaga kerja di lokasi terminal Cilacap. Ini maksudnya gimana nih Pak Yatno kemarin Bu Novita? Ya, itu karena beliau adalah Komisi 5, punya mitra di BUMN, dan ini bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan tentunya, kemudian ada kementerian lain itu berhubungan. Nah, padat karya adalah salah satu bentuk kiprah beliau kepada masyarakat untuk sekedar membantu perekonomian. Dengan adanya padat karya, masyarakat kan punya penghasilan, sekalipun itu sedikit, tetapi ini adalah yang bentuk bakti sosial oleh Bu Novita yang bisa diberikan kepada masyarakat. Bukan itu saja, bentuk-bentuk lain juga akan dilakukan setiap saat oleh Ibu Hajah Novita. Selain padat karya kemarin di Terminal Cilacap juga ada program padat karya juga di kereta api di Kroya ya, jurusan Banjar Kroya ini kemarin itu Bu Novita sempat mencanangkan program padat karya di sana. Ini gimana juga ini Pak Yatno? Saya kira sama, intinya karena beliau bekerja sama dengan kementerian, dan kementerian punya program itu bekerja sama dengan teman-teman yang ada di struktural di bawahnya, termasuk saya. Keberadaan beliau turun ke lapangan di dalam rangka mensosialisasikan dan mengapresiasikan program itu selalu didampingi kami pengurus-pengurus cabang yang ada di bawah, serta teman-teman dari fraksi DPRD Kabupaten Cilacap selalu diikutkan. Nah, ini menjadi contoh buat kita semua bahwa kinerja beliau patut kita acungi jempol dan patut kita tiru. Dan untuk kami yang di DPR Kabupaten patut sekali meniru langkah-langkah beliau. Oke Pak Yatno, kemudian ini ada juga hal yang istimewa kemarin itu Bu Novita ini ya bersama Pak Yatno dan jajaran DPC Partai Gerindra yang ikut mendampingi itu membagikan lift jaket di tengah laut ini kepada nelayan. Ini luar biasa, ini gimana ini Pak Yatno ini? Ya, ini juga kerjasama dengan KSOP, itu juga tidak lepas dari kementerian. Ini juga salah satu bentuk bakti sosial pemerintah dan Ibu Hajah Novita ke masyarakat. Life jacket itu kan sangat penting untuk keselamatan para nelayan. Makanya program-program itu disalurkan lewat kementerian bekerjasama dengan Bu Novita. Ya, ini Bu Novita terus memperjuangkan beberapa juga Basarnas ya di Kabupaten Cilacap, juga kemudian ada KSOP di Cilacap, juga ada bandara di Tunggul Wulung untuk sekolah penerbangan kemarin ini. Ini menurut Pak Yatno dengan bantuan yang terus digelontorkan dari Bu Novita, dari aspirasinya kepada Basarnas, ini pandangan Pak Yatno gimana ini terhadap Basarnas yang ada di Cilacap? Saya kira dari beliau-beliau itu juga menyambut baik. Bahkan selalu dengan adanya kerjasama itu untuk kelanjutannya, beliau-beliau itu dengan Bu Hajah Novita selalu intens berkomunikasi. Jadi kan kadang Bu Novita kan belum terpikir hal-hal yang mendasar sekali yang perlu diperjuangkan apa. Justru dengan adanya komunikasi ini, teman-teman dari dinas-dinas terkait yang ada di Kabupaten Cilacap selalu mengusulkan lewat beliau. Dan ini sudah disambut baik dengan Basarnas, dengan kementerian, dengan bandara, dengan kereta api, dengan termasuk dengan KSOP dan lain-lain. Sekarang sudah ada komunikasi yang baik. Nah, ini mudah-mudahan tidak bisa putus karena ini kerjasama ini terus berlanjut. Bahkan Bu Novita punya anggaran yang digelontorkan di Kabupaten Cilacap itu bukan hal yang sedikit. Jadi karena ini anggaran pusat, makanya ya perlu ada wakil-wakil kita yang menjembatani di sana gitu. Oke.
Kemarin juga sempat ada pembagian bantuan kepada beberapa yatim piatu, kemudian ada beberapa ini di kantor distrik navigasi kelas 3 Cilacap itu ya, kemudian juga beberapa perusahaan-perusahaan besar juga ikut membantu dalam bakti sosial bersama untuk masyarakat Cilacap. Menurut Pak Yatno, dengan bantuan yang diberikan di kantor navigasi distrik kelas 3 Cilacap kemarin, Bu Novita yang menyaksikan pembagian seperti itu, seperti apa nih Pak Yatno? Itu kan salah satu bentuk amal ya, kecuali melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat juga ada sisi amal, dan ini juga saya kira sebuah hal yang positif sekali yang patut kita tiru. Melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat, kemudian membantu pemerintah, kemudian juga beramal membantu masyarakat. Lalu bagaimana bentuk sinergisitas antara fraksi Partai Gerindra Cilacap sebagai kepanjangan tangan partai dengan anggota Komisi 5 DPR RI yang notabene juga sebagai DPR RI dari Partai Gerindra ini Pak Yatno? Betul, ini sudah sangat baik fraksi kami, teman-teman DPR Kabupaten sudah terjalin komunikasi dengan baik itu DPR kami Bu Haja Novita selaku DPR kami di Dapil 8 maupun Mas Pak David Ishak Aryadi itu DPR Provinsi. Kami selalu berkomunikasi, begitu ada program yang perlu diterjunkan di masyarakat, kami yang di bawah mengawal. Dan ini dari 6 anggota dewan kami yang dari di Kabupaten Cilacap selalu mendampingi setiap saat ada program-program yang diterjunkan di Kabupaten Cilacap. Ya Pak Yatno, sisi lain tadi Bu Novita juga ada kacamata dari Mas David Ishak Aryadi selaku anggota DPR Provinsi yang dari Partai Gerindra juga ikut terlibat langsung untuk bahu-membahu dalam mensejahterakan masyarakat Cilacap ya Pak Yatno ya. Nah, artinya ke depan ini Gerindra punya potensi kader terbaik juga. Di sisi lain ada Bu Novita, kemudian ada Mas David Ishak Aryadi, juga mungkin Pak Yatno sendiri dan teman-teman fraksi sendiri yang lain, Bu Wati, Mas Dedi dan lain sebagainya. Tentunya dalam kacamata ke depan ini dalam merujuk sikap, mungkin kalau tadi bicara pilpres, kalau pilkada yang akan datang di Cilacap ini seperti apa nih Pak Yatno pandangan Gerindra Cilacap? Ya, tentunya kami sudah ngelengi punya kader-kader terbaik yang harus diusung untuk pilkada ke depan untuk memimpin Cilacap. Tapi tentunya sementara saat ini saya belum bisa menyebut Bainin karena masih digodok, tapi insya Allah kami tetap mengutamakan kader. Kemudian kalau tidak, kami juga mencari kader-kader terbaik, putra-putra daerah Kabupaten Cilacap terbaik. Tetapi insya Allah Gerindra sepakat untuk mengusung kader sendiri, kader-kader terbaik sendiri. Yang kedua, bahwa kami juga akan berkoalisi dengan partai yang sejalan untuk memajukan Kabupaten Cilacap. Iya, oke, artinya memang potensi Gerindra luar biasa nih untuk kedepannya ya Pak Yatno ya. Artinya kesiapan dari Partai Gerindra baik pilpres maupun pilkada di Cilacap ini menjadi partai yang boleh dikatakan diperhitungkan di Kabupaten Cilacap. Nah, dalam kesempatan pagi hari ini yang ingin kami tanyakan kepada Pak Yatno yang terakhir ini, harapan apa terhadap kader yang terbaik dari Partai Gerindra untuk Cilacap yang lebih baik ke depan? Kami tidak akan egois hanya menguntungkan partai kami. Dalam hal mencari pemimpin, tentunya kami akan berkoordinasi dengan teman-teman partai lain. Tetapi kami punya visi bahwa calon pemimpin yang akan kita usung adalah pemimpin yang betul-betul punya visi untuk mengedepankan masyarakat, untuk memajukan Cilacap, dan yang penting lagi tidak korupsi.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.